Bismillahirrohmanirrohim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan konseling psikoanalisis. Sebelum masuk materi inti, mari kita berkenalan dengan sejarah dan penggagas teori psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf asal Austria. Dia lahir pada tahun 1856 yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis, sebuah pendekatan yang inovatif terhadap pemahaman, pikiran, dan perilaku manusia. Freud awalnya mempelajari ilmu kedokteran, terutama ilmu syaraf di Universitas Wina. Pengalaman awalnya yang sebagai dokter membuatnya tertarik pada gangguan-gangguan mental, terutama histeria, yang kemudian memunculkan idenya tentang pengaruh alam bawah sadar terhadap perilaku manusia. Freud mendirikan teori psikoanalisis yang berfokus pada alam bawah sadar dan pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian seseorang. Psikoanalisis pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19. Psikoanalisis adalah salah satu teori dalam pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini berfokus pada memahami dinamika kepribadian manusia, terutama mengenai alam bawah sadar dan konflik-konflik psikologis yang mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang. Struktur kepribadian psikoanalisis terbagi atas ID, ego, dan superego. Dan struktur pikiran terbagi atas pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. ID adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir atau bisa disebut juga kepribadian yang paling primitif. Peran ID dalam kepribadian manusia adalah sebagai insting atau nafsu yang paling dasar. ID sangat primitif dan tidak mengenal nilai, aturan, atau norma. Superego adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi di daerah sadar. Jadi, superego adalah tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jika ID itu tidak mengenal aturan, norma, dan nilai, maka superego adalah nilai dan norma itu sendiri yang terbentuk dari pola asuh, aturan masyarakat, dan hukum yang berlaku. Ego adalah eksekutif pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memiliki stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan dengan terjadinya peluang yang resikonya minim. Ego muncul dari ID melalui kontak dengan dunia eksternal. Aktivitas ego bisa sadar, prasadar, maupun tak sadar. Namun, sebagian besar aktivitas ego bersifat sadar, seperti persepsi lahiria, sehingga beroperasi mengikuti prinsip realita. Jadi bisa dibilang ego adalah penghubung ID dan superego dengan dunia nyata dan merupakan satu-satunya komponen yang dapat dikendalikan. Hubungan antara ID, ego, dan superego dapat kita ibaratkan seperti kuda yang sedang berlari di pacuan kuda. ID berperan seperti kuda, yang mana kuda merupakan komponen primitif yang memiliki nafsu atau insting yang kuat, tidak mengenal aturan, nilai, ataupun norma yang dapat melakukan apapun sesuka hati. Superego adalah lintasan kuda, di mana lintasan kuda mengharuskan kuda tetap berada dalam jalur atau lintasan yang telah ditentukan, sehingga menghalangi kuda untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Ego adalah penunggang kuda, yang mana penunggang ini bertujuan untuk menyeimbangkan kuda untuk tetap berada dalam lintasan pacuan tersebut. Pikiran sadar adalah bagian dari pikiran yang kita sadari dan kendalikan. Ini adalah bagian yang kita gunakan untuk berpikir, merencanakan, dan membuat keputusan. Pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran yang bekerja di luar kendali kita. Ini adalah bagian menyimpan memori, kebiasaan, dan emosi kita. Jika kita membaca buku dan menyimpulkan isi buku tersebut, saat itu kita menggunakan pikiran sadar. Tetapi jika terjadi kecelakaan dan kita melakukan gerakan refleks untuk menghindari kecelakaan tersebut, saat itu kita menggunakan pikiran bawah sadar yang dipengaruhi oleh emosi takut.
Teknik Talking Cure ini memberikan kesempatan pada konseli untuk menceritakan semua pengalaman atau apapun yang pernah dialami oleh konseli dan ingin konseli ceritakan, tanpa ada penghakiman apapun dari konselor. Setelah terjalinnya hubungan yang baik, maka akan muncul sebuah kartaris, yaitu kebebasan dalam mengungkapkan masalah. Kartaris ini merupakan metode yang membuat konseli setengah sadar sehingga memudahkan dalam melihat apa yang ada di alam bawah sadarnya yang dimasukkan dalam keadaan hipnosa. Adapun tujuan dari teknik Talking Cure adalah 1. Mengungkapkan pikiran bawah sadar, membantu konseli memahami konflik batin dan trauma yang terpendam dalam pikiran bawah sadar. 2. Meningkatkan kesadaran diri, membantu konseli memahami pola pikir, perasaan, dan perilaku mereka. 3. Mengubah pola perilaku, membantu konseli mengubah pola pikir dan perilaku yang lebih sehat. Terakhir, meningkatkan kemampuan untuk berhubungan, membantu konseli membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri dan orang lain. Penting untuk dicatat bahwa teknik Talking Cure bukanlah solusi yang cepat dan mudah. Terapi psikoanalisis membutuhkan waktu dan komitmen kuat dari pasien. Namun, bagi banyak orang, terapi ini dapat memberikan hasil yang positif dan mengubah hidup mereka. Fungsi dan tujuan psikoanalisis. Yang pertama, memahami alam bawah sadar. Psikoanalisis bertujuan untuk membantu konseli memahami dinamika dan konflik-konflik di alam bawah sadar yang mempengaruhi perilaku dan emosi. 2. Menyembuhkan gangguan psikologis. Dengan mengungkap dan menyelesaikan masalah internal, psikoanalisis berupaya menyembuhkan berbagai gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Terakhir, meningkatkan kesadaran diri. Proses psikoanalisis mendorong klien untuk lebih mengenal dirinya sendiri, sehingga dapat mengembangkan kepribadian yang lebih sehat dan terintegrasi. Penerapan psikoanalisis di sekolah tentu sangat bermanfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil adalah yang pertama, membangun hubungan guru dan siswa yang positif. 2. Membantu siswa mengatasi trauma dan konflik. 3. Mendorong kesadaran diri dan kemampuan berkomunikasi siswa. 4. Mengidentifikasi mekanisme pertahanan yang dapat digunakan oleh siswa. Dan terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih inklusif. Contoh kasus psikoanalisis penggunaan teknik Talking Cure, yaitu seorang siswa perempuan kelas 3 SMA, sebut saja namanya Maya, menunjukkan perilaku cemas menjelang ujian. Dia mengalami kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, dan seringkali merasa gugup dan gelisah. Guru menggunakan teknik Talking Cure untuk membantu Maya mengatasi kecemasannya. Guru menciptakan suasana yang tenang dan nyaman bagi Maya untuk berbicara. Guru mendengarkan dengan penuh empati dan tidak menghakimi, mendorong Maya untuk mengungkapkan perasaannya. Solusi yang dapat diberikan melalui percakapan yang terbuka, Maya mengungkapkan bahwa dia merasa tertekan oleh ekspektasi orang tuanya untuk berprestasi dan takut mengecewakan mereka. Guru membantu Maya memahami bahwa nilai bukanlah segalanya, yang penting untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan kehidupan sosial. Guru juga memberi strategi belajar yang lebih efektif dan mendorong Maya untuk berbicara kepada orang tuanya tentang perasaannya. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah teori dan pendekatan konseling psikoanalisis memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk kompleksitas perilaku manusia. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Sigmund Freud, psikoanalisis menekankan pentingnya ketidaksadaran dalam membentuk perilaku dan emosi individu. Konsep-konsep seperti mekanisme pertahanan, konflik antara ID, ego, dan superego, serta pengaruh masa lalu memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk menganalisis masalah psikologis seseorang.